Qul innamal ilmu indallah, bahwa semua itu ilmunya ada pada Allah. Pengertiannya, tata caranya seperti apa itu hanya ada pada Allah. Wa innama ana nadhirum mubin, tugas saya adalah hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian untuk selalu atau untuk bertakwa, untuk mengabdi, untuk beriman dan berislam pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda-tanda kecil itu tanda-tanda yang masih jauh. Tanda-tanda besar itu ada tanda yang sudah mendekati pelaksanaan hari kiamat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, tentu marilah kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat terhadap kita sekalian yang jumlahnya sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu, syukur ini dengan cara kita selalu meningkatkan pengabdian kita, ibadah kita, takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan kita nantinya termasuk hamba mukminin, muslimin, muttaqin dan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau beberapa waktu yang lalu atau minggu kemarin kita simak sedikit tentang tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil yang mungkin sebagian besar telah terjadi pada saat ini. Mari kita simak tanda-tanda atau alamat datangnya hari kiamat kubro atau yang besar. Namun demikian, ini hanya sekedar tafsiran, sekedar informasi mengenai jelas kapannya, seperti apa, itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah kita terangkan dalam ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin.
Sadaqallahul azim. Ketika Rasulullah ditanya mbok duduhke endi sih sing jenenge kiamat gitu kira-kira, sing jenenge siksa dari Allah itu coba datangkan. Maka Kanjeng Nabi ketika mendapat pertanyaan tersebut dari orang-orang kafir diperintah oleh Allah, Qul innamal ilmu indallah, bahwa semua itu ilmunya ada pada Allah. Jadi tidak bisa, manusia tidak bisa menentukan, Kanjeng Nabi tidak bisa menentukan hari ini, jam ini, saat ini kiamat, itu tidak. Ada 10 itu kira-kira yang menurut Kanjeng Nabi sebelum datangnya 10 ini maka kiamat tidak akan terjadi ya, gitu. Yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi. Ini juga banyak pendapat yang berbeda-beda ya Pak. Ada menurut Sunni semacam ini, Syiah semacam ini dan sebagainya. Tapi pada dasarnya kalau mengacu hadis itu ada 10 yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya tidak akan datang kiamat itu sebelum 10 itu ada. Yang pertama tadi munculnya atau turunnya gitu wong Jawa nek ngarani mudune Imam Mahdi. Siapa itu Imam Mahdi? Kemarin sudah kita sampaikan bahwa dunia itu nanti akan kacau, kebodohan meningkat, kemudian fitnah macam-macam dan seterusnya. Dunia akan menjadi rusak, terutama moral daripada manusia. Maka untuk memperbaiki itu Allah menurunkan seorang yang nantinya bernama Imam Mahdi yang bertugas untuk memperbaiki ya, untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki moral, untuk memperbaiki perilaku daripada manusia itu. Namun kemudian setelah itu yang kedua akan turun Dajjal. Dajjal adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan itu ya matanya satu, kemudian batoke itu ada tulisan kaf, fa dan ro. Di situ berbunyi kafir tapi tulisannya itu terpisah-pisah. Kemudian dia sisi kanannya itu adalah neraka. Di sisi kirinya terlihat oleh orang-orang itu surga. Tapi sebaliknya justru orang itu sangat tertipunya di situ. Kalau di sebelah kiri kanan itu nerakanya Dajjal, itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang kuat dan tahan tidak terpengaruh pada fitnahnya. Demikian pula sebaliknya yang kiri ini tampak surganya Dajjal tapi itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia itu nanti akan menjelajah seluruh dunia ini kecuali kota Makkah dan Madinah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Prinsipnya Dajjal ini adalah makhluk yang akan muncul di menjelang hari kiamat yang luar biasa kekuatannya, diberikan kemampuan antara lain menghidupkan orang mati tapi dengan sihir itu ya. Kemudian diberikan kemampuan oleh Allah apabila ada orang minta bisa menurunkan hujan dan seterusnya. Nah, tapi semua itu adalah penipu dan banyak orang-orang yang terpengaruh oleh perilaku Dajjal tersebut yang sekaligus juga mengaku sebagai Tuhan. Nah, semakin Imam Mahdi dan pasukannya perang belum bisa mengalahkan Dajjal ini karena kekuatan luar biasa.
barulah kemudian alamat yang ketiga Nabiullah Isa alaihi salam diturunkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk membunuh Dajjal ini, gitu kira-kira. Ketika berhadapan dengan Dajjal, Dajjal berhadapan dengan Nabi Isa alaihissalam, dia takut. Karena apa? Kemudian dalam satu riwayat itu nantinya adalah badannya akan meleleh seperti lilin. Setelah itu kemudian Dajjal mati, dunia niki di bawah bimbingan Nabiullah Isa alaihissalam menjadi baik lagi. Di situ Nabi Isa diturunkan, bukan diutus oleh Allah untuk mengganti daripada syariat Nabi Muhammad SAW, tetapi untuk menyempurnakan syariat itu, memperbaiki pun dunia niku sudah baik, sudah tentram, kira-kira Imam Mahdi dan Nabi Isa ini 7 sampai 9 tahun nanti di situ kira-kira. Dan setelah itu malah repot lagi, muncul lagi yang namanya makhluk Ya'juj Ma'juj. Saat ini sebagaimana terangkan dalam Quran itu Ya'juj Ma'juj masih di penjara oleh Raja Dzulqarnain. Nah, kapan pada saatnya waktunya itu nanti akan keluar. Siapa itu Ya'juj Ma'juj? Juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala, keturunan Nabi Adam, tetapi perilakunya, serakahnya, kerasnya, kejamnya luar biasa. Dalam satu riwayat itu nanti air laut apabila diminum oleh Ya'juj Ma'juj dari sekian banyak itu habis, kering, kerontang gitu. Nah, makanya itu hidup di hari kiamat itu luar biasa, menjelang kiamat itu luar biasa, rekosone gitu. Kemudian setelah itu akan muncul namanya angin atau kabut, disebut ad-dukhon. Kabut ini akan menyelimuti bumi ini dengan apa? Dengan menyiksa orang-orang yang kafir. Tapi orang-orang mukmin muslim dilindungi dan tidak diserang. Kemudian yang berikutnya adalah dabah. Setelah air ad-dukhon itu dabah itu bintang melata yang dalam Al-Qur'an juga disebutkan bisa berbicara. Tugasnya apa? Untuk menyetempeli batu wong niku. Sing kafir stempel jebret batu dadi kafir. Nah, sing muslim jebret distempel batuke ya menjadi muslim. Kemudian di situ akan terbedakan antara muslim dan kafir. Nah, berikutnya adalah terbitnya matahari dari barat sampai ke dari barat, bukan sampai ke timur, dari barat ke timur. Biasanya kan dari timur ke barat. Ini luar biasa. Dan yang terakhir adalah munculnya api besar yang akan menggiring orang-orang ini ke padang mahsyar, dan di situ kiamat sudah terjadi. Mudah-mudahan kita sekalian ini menjadi orang yang tidak menangi meninggal bersamaan dengan hari kiamat, karena rekosnya bukan main. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, tentu kita tidak tentu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini terselamatkan di dunia ini dan terselamatkan di akhirat, terutama di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. Monggo. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.